Bukan, hari ini kita akan belajar yang benar. Apa itu pemuridan? Buka telinga dan pikiran saudara baik-baik, karena ini merupakan topik yang saya sukai. Saudara nggak tadi pagi ya terus senyum-senyum aja gitu. Tapi memang ini jadi nggak bisa melanjutin nih. Ini merupakan topik yang sangat saya sukai. Topik tentang pemuridan ini. Topik yang lain yang saya sukai yaitu adalah penyembahan, persekutuan, pelayanan dan misi. Tapi sejujurnya saya sangat menyukai hal ini karena itu buka pikiran saudara lebar-lebar ya, jangan ditutup. Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 29 menyebutkan, sebab semua orang yang saudara udah dapat ininya kan lembaran contekannya di sini, di mana contekan dilegalkan. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara bisa catat baik-baik, tujuan ketiga hidupku ialah untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara boleh lihat ke kiri dan ke kanan, kira-kira mereka sudah lebih mirip Kristus atau tidak? Ya, saudara membayangkan mirip seperti Tuhan Yesus itu, seperti kita lihat film-film, bentuknya, posturnya, jenggotnya, rambutnya, cara berpakaiannya. Bukan itu ya, bukan itu. Karena kalau seperti itu, mungkin saya akan sangat terbantu secara fisik. Ya, bukan seperti itu. Kita akan lanjutkan dulu ya. Efesus 4 ayat ke-15 menyebutkan, Allah ingin Anda bertumbuh menjadi serupa Kristus dalam segala sesuatu. Ya, Allah menghendaki kita bertumbuh seperti Kristus dalam segala sesuatu, segala hal. Itu Efesus 4 ayat ke-15. Jadi disebutkan bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan hal yang sama, bahwa salah satu hal yang sangat lucu ciptaan yang sangat lucu itu adalah bayi, benar nggak? Bayi itu lucu banget, lucu luar biasa. Tetapi menjadi gak lucu kalau itu bayi terus jadi bayi, benar nggak? Bisa berbayangin waktu kita ketemu dengan ciptaan Tuhan itu masih bayi, itu lucu banget. 5 tahun kemudian saudara balik lagi lihat, saudara pasti akan kaget kalau masih menemukan sesuatu yang sama, benar nggak? 10 tahun lagi saudara kembali lagi, saudara mungkin lama-lama akan jadi takut. Betul nggak? Betul. Waktu awal lucu, tetapi kalau bayi tidak bertumbuh akan menjadi mengerikan. Dan ini dimaksudkan bukan hanya sekedar secara fisik, ini juga cerita kepada kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Di dalam segala hal, bukan gitu, tetapi dalam segala hal. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi Tuhan mau kalau saudara kita secara rohani kita pernah menjadi bayi rohani, lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan, kita baru mengenal Kristus secara pribadi, itu kita sebut bayi rohani. Tetapi itu lagi lucu-lucunya kayak itu disebutnya. Itu lagi lucu-lucunya secara rohani. Tapi udah enggak lucu lagi kalau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tetap ada di dalam keadaan yang sama. Tetapi pada kenyataannya itu yang terjadi. Kita bisa bertambah tua tanpa kita bertumbuh secara rohani. Itu fakta. Kita lanjutkan ya. Ya, itu kita sebut pemuridan. Ya. Roma 8 ayat 28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuan Tuhan, tujuan Allah. Jadi Allah turut bekerja di dalam itu, boleh digaris bawahi, boleh distabiloin. Ada yang perlu stabilo? Saya perlu stabilo. Boleh digaris bawahi, boleh distabiloin, boleh dilingkarin. Disebutkan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu lah gitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu itu artinya segala sesuatu, termasuk hal-hal baik. Jelas dong. Dan hal-hal buruk. Itu kenyataannya, benar gak? Apakah itu hal baik? Apakah itu hal buruk? Apakah
apakah itu hal-hal yang menyakitkan, bahkan itu juga termasuk dosa, akibat dosa yang kita perbuat. Termasuk itu pun akibat dosa yang kita perbuat. Disebutkan bahwa turut bekerja, bahwa Allah turut bekerja, termasuk kesalahan karena dosa, termasuk semua-semuanya. Termasuk semua-semuanya. Oke? Nah, yang kita tahu, kalau saudara pernah ikut kelas pertumbuhan atau kelas seperti itu, bagaimana caranya bertumbuh? Kita ketahui paling tidak ada dua hal. Oke, kita bertumbuh dengan firman, Bang, dengan Alkitab, Bang, dengan kita membaca, merenungkannya, mempraktekannya, dengan itu kita bertumbuh. Betul? Saya setuju sekali tentang hal itu, dan itu memang benar. Yang kedua, Bang, kita bisa bertumbuh, Bang, ketika kita mempunyai rekan rohani, Bang, mempunyai saudara Siman, kita akan bertumbuh. Itu kita pelajari minggu kemarin. Dan itu juga betul, itu benar. Banyak sekali dari antara kita yang jadi ikut Tuhan karena diajak sama saudara Siman. Benar nggak? Siapa yang ikut Tuhan karena diajak oleh saudara Siman? Ini saya angkat tangan. Wih, ampun, 100% dong. Berarti sisanya, berarti 100% yang benar saudara Siman. Saya sendiri datang kepada Tuhan mulai di persekutuan ya itu deh, karena diajakin. Bukan karena tiba-tiba saya dapat wahyu terus kemudian saya akan ikut Tuhan, enggak. Jadi itu merupakan hal yang benar, hal yang betul. Nah, dua hal itu, tetapi saya bukan akan menyampaikan dua hal itu. Apa yang akan saya sampaikan pada hari ini? Kita akan membahas ada tiga sarana yang mungkin tidak terduga. Bagaimana Tuhan membawa kita untuk bertumbuh. Nah, catat baik-baik. Ketiga hal ini tidak secara otomatis membawa kita bertumbuh. Itu ya, catat baik-baik. Ketiga hal ini tidak secara otomatis membawa kita bertumbuh. Di ujung pembicaraan ini nanti sekitar jam 8 malam. Nanti ini jam berapa? Jam 9. Tenang, saya masih harus kembali ke Depok. Saudara bisa mengandalkan itu. Saya check out jam 7. Ya. Yang ketiga, saya jadi aja lupa apa. Nah, ini akan saya ulang lagi nanti di akhir. Hal-hal ini tidak secara otomatis membuat kita bertumbuh. Kita harus menyiapkan hati kita supaya ketika hal tersebut bisa membawa kita ke dalam pertumbuhan. Karena kalau tidak, kita akan malah menjadi kepahitan. Oke, kita cepat saja ya, supaya kita cepat bertumbuhnya. Itu nanti waktu perayaan dari yang dewasa, menurut saya pasti bakalan ada yang keren-keren. Graffiti jangan kalah. Yang gak ngerasa graffiti dan dewasa, terserah. Yang pertama ya, Allah memakai masalah atau Allah memakai kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Dia. Persis banget kayak SMA ya, yang kosong diisi. Allah memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Dia, atau untuk mengajar kita bergantung kepada Dia. Ini ayat ini banyak yang gak suka, saya tahu betul. Roma 5:3-4 menyebutkan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setuju? Alkitab soalnya bilang ya. Roma 5:3-4 menyebutkan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, pastikan ketahuilah bahwa Tuhan jauh lebih terkait kepada hidup kita, kepada siapa kita daripada apa yang kita lakukan. Waktu awal perjalanan ini saya sudah menyampaikan tentang hal ini. Banyak sekali dari antara kita, banyak sekali dari antara orang-orang yang berkata, apakah Tuhan ingin saya jadi akuntan atau jadi polisi? Apakah Tuhan ingin saya jadi pedagang atau jadi hakim? Dan terus kita berpikir kalau kita mengambil salah satu dari itu dan tidak mengambil yang lain, kalau itu salah maka Tuhan akan murka kepada kita, karena bukan itu jalan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Firman Tuhan yang benar, saya sudah sampaikan pada waktu yang benar adalah bukan itu, poinnya bukan itu. Pilih saja apa yang kau mau, apa yang kau sukai. Tuhan concern, Tuhan fokus, Tuhan ingin, yang Tuhan perhatikan adalah diri kita, bukan apa yang kita lakukan. Kita sebagai manusia
manusia peduli banget dengan status kita, benar nggak? Nah, kira-kira nanti lulusnya SH, ST atau SIP, apa gitu-gitu ya. Itu penting buat kita, tetapi buat Tuhan nggak penting. Buat Tuhan lebih penting diri kita. Ya. Nah, oke. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini terjemahan yang lain. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menimbulkan pengharapan.